Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku, teman-temanku, sesama penderita GERD, anxiety, dan asam lambung dimanapun teman-teman semua berada. Baik yang sudah sembuh ataupun yang masih dalam proses berjuang, dan terkhusus ya untuk teman-teman yang saat ini sedang berjuang, saya doakan semoga teman-teman lekas diberikan jalan kesembuhan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya kembali lagi ingin membagikan pengalaman saya tentang penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini ya. Jadi silahkan untuk teman-teman disimak apa-apa yang ingin saya sampaikan. Kenapa? Karena harapan saya dari apa yang saya sampaikan nanti akan ada sedikit yang bisa teman-teman ambil untuk memotivasi diri teman-teman sendiri. Kenapa? Karena motivasi itu sangat penting untuk proses penyembuhan penyakit GERD, anxiety, dan psikosomatis ini teman-teman. Pada kesempatan kali ini yang ingin saya bahas adalah faktor eksternal untuk mendukung kesembuhan penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung. Sebenarnya saya itu lebih menitik beratkan pada anxiety dan psikosomatisnya teman-teman. Kenapa? Karena kalau menurut saya GERD itu lebih ke medis. Kalau GERD itu, ini kalau saya pribadi ya, asumsi saya pribadi, kalau GERD ini biarlah itu menjadi urusan medis GERD itu. Karena kalau anxiety dan psikosomatis ini kaitannya dengan trouble pikiran kita. Nah, di situ jadi saya tuh ingin mendorong teman-teman dari memotivasi teman-teman dari segi pikiran itu. Jadi faktor eksternal yang paling penting yang pertama teman-teman, teman sharing. Nah, teman-teman itu harus punya teman sharing. Teman-teman harus cari dan harus temukan. Tidak mudah teman-teman. Mencari teman sharing untuk penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini tidak semudah ketika teman-teman mencari teman sharing untuk masalah asmara, masalah beban kehidupan. Nah, tidak semudah itu teman-teman. Kenapa? Tidak akan semua orang bisa mengerti tentang anxiety dan psikosomatis ini. Tapi harus teman-teman temukan seperti itu loh. Kenapa? Untuk mengurangi beban pikiran teman-teman. Ketika teman-teman itu sudah bisa meluapkan, menceritakan apa yang teman-teman rasakan, insya Allah pikiran teman-teman akan sedikit lebih plong. Nah, nanti lama ndak sharing, penuh lagi, sharing lagi, nah plong lagi. Itu yang pertama teman-teman, itu yang pertama. Kemudian faktor eksternal yang kedua itu adalah sumber happy teman-teman. Sumber happy itu apa ya? Sesuatu yang bisa menimbulkan perasaan senang, sesuatu yang bisa menimbulkan hati teman-teman itu senang, itu harus teman-teman cari. Benar teman-teman, karena perasaan senang itu akan membuat tubuh teman-teman itu lebih apa ya, lebih bisa enjoy, tidak tertekan. Ataupun saya baca informasi juga bahwasanya ketika kita itu perasaan kita itu senang, kita itu enjoy gitu, ada sebuah hormon positif yang diproduksi oleh tubuh kita. Nah, itu yang penting untuk penyembuhan penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung. Jadi faktor kedua ini sangat penting, tidak kalah pentingnya dengan faktor yang pertama. Ya intinya semua penting untuk mendukung penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini. Nah, kemudian kita masuk ke faktor yang ketiga teman-teman. Faktor ketiga yang tidak kalah pentingnya juga dari faktor yang pertama dan yang kedua. Faktor ketiga itu adalah keadaan suasana di sekitar. Nah, itu juga tidak kalah pentingnya teman-teman. Jadi bagaimana kondisi keadaan lingkungan teman-teman sekitar itu sangat mempengaruhi. Jika seandainya keadaan kondisi lingkungan sekitar teman-teman itu tidak nyaman, membosankan, membuat diri teman-teman itu tidak enjoy, teman-teman akan susah. Teman-teman akan susah bangkit dari penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini. Nah, ya ada bagusnya juga teman-teman itu mencari suasana baru. Jadi tidak monoton ketika suasana membosankan, membuat teman-teman tidak nyaman, tapi teman-teman bertahan. Nah, itu akan mempersulit teman-teman untuk bangkit dari penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini. Jadi teman-teman harus juga memperhatikan aspek itu teman-teman. Itu sangat penting. Suasana baru itu penting juga. Maksudnya bukan harus pindah-pindah, enggak. Teman-teman biasanya diam terus di rumah, ya janganlah ke sana, ke tempat saudara, ke sana, ke sana, ke sana. Untuk menciptakan suasana baru. Jadi teman-teman tidak suasana keadaan lingkungan teman-teman itu tidak monoton. Itu faktor ketiga yang tidak kalah penting dari faktor pertama dan kedua. Nah, berikutnya faktor keempat. Ini juga tidak kalah penting dari faktor pertama, kedua, ketiga. Apa itu?
faktor keempat ini adalah informasi positif, teman-teman. Ini sangat penting, benar, ini sangat penting. Jadi saya gambarkan begini, informasi positif itu yang saya maksudkan adalah sebuah informasi tentang penyakit. Maksudnya begini, informasi positif itu teman-teman harus mencari informasi yang tidak menyesatkan. Jadi gimana ya saya menggambarkannya, jadi beginilah, asam lambung ini bukanlah suatu penyakit yang berbahaya. Nah, ini merupakan informasi positif, teman-teman. Ya, memang kenyataannya seperti itu. Akan tetapi banyak di luar sana mungkin penjual-penjual obat, mereka mempromosikannya dengan cara, kalau menurut saya itu sangat sangat memberi tekanan kepada penyakit penderita gut anxiety dan asam lambung ini. Mereka banyak sekali memberikan informasi-informasi yang horor. Itu harus dihindari, teman-teman. Jadi penyakit asam lambung itu rata-rata semua orang itu punya. Nah, akan tetapi tidak semua orang itu punya punya anxiety dulu. Jadi tidak semua orang disertai oleh anxiety dan psikosomatis. Wajar, maksudnya itu penyakit sejuta umat gitu loh, teman-teman. Jadi gut anxiety dan asam lambung ini sebenarnya itu penyakit sejuta umat. Nah, jadi tidak perlu dibesar-besarkan. Jadi teman-teman itu harus menyimpan informasi-informasi yang positif, membatasi informasi yang negatif. Membatasi informasi yang negatif contohnya seperti apa? Ya, jangan terlalu banyak searching. Ketika yang searching yang teman-teman baca itu adalah webnya penjual obat, walah, kacau pikiran teman-teman. Awas, ini bisa menimbulkan ini, waduh, sampai mana-mana itu pasti nanti pikiran teman-teman. Nah, terus kabar-kabar buruk. Nah, ini saya jelaskan lah biar teman-teman itu memang lucu, tapi jujur aja teman-teman. Seorang dengan anxiety dan psikosomatis ini mengambil dari pengalaman saya pribadi sendiri. Ketika mendengar berita duka, berita kematian dari entah dari saudara, entah dari tetangga, karena ini, waduh, pasti tidak karu-karuan. Nah, ya intinya pinter-pinteran lah teman-teman, pinter-pinteran membatasi diri, membatasi pikiran kita, menutup pikiran kita dari ini loh, pikiran-pikiran negatif. Contohnya ketika kita sudah mendengar, kan tidak mungkin ya berita duka itu kita hindari. Ketika mendengar berita duka itu ada tetangga meninggal, jangan ikut nimbrung di situ, karena yang dibahas pasti penyebabnya. Nah, ketika teman-teman itu nongkrong di situ nguping apa yang didengar, malah pikiran teman-teman nanti akan kemana-mana. Jadi kalau sudah dengar berita duka, udah tinggal, jangan ikut nimbrung di situ, karena kebanyakan setelah orang itu memberikan informasi duka itu akan membahas penyebabnya. Nah, itu penyebabnya itu enggak perlu teman-teman dengar, udah tinggal aja. Nah, seperti itu. Yang kelima, ini enggak kalah pentingnya dari poin 1, 2, 3, 4. Enggak kalah pentingnya, teman-teman. Benar. Yang kelima adalah support. Jadi, peran support dalam menyegel anxiety dan asam lambung ini sangat penting sekali, dan didapatkannya pun susah-susah gampang. Kenapa? Support itu bisa didapatkan dari orang yang jauh, mungkin juga dari orang terdekat, dan itu tidak tentu, teman-teman, karena saya begitu banyak menemui ya, seperti yang saya ada yang saya ceritakan pada video saya sebelumnya, bahkan ada seorang menderita GERD itu yang malah mendapatkan bully dari pasangannya sendiri, dari keluarganya sendiri, dari orang-orang terdekatnya. Nah, jadi support ini dalam hal ini itu merupakan suatu hal yang susah-susah gampang, tapi harus kita temukan. Bersyukur ketika teman-teman itu mendapat support dari orang terdekat teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu susah-susah mencari. Akan tetapi jika teman-teman ada yang seperti yang saya sebutkan tadi, malah mendapat bully dari keluarga, malah mendapat bully dari orang-orang terdekat, bahkan pasangannya sendiri, ya teman-teman jangan berkecil hati. Memang mereka itu tidak tahu, teman-teman. Mereka itu tidak tahu. Kita itu dianggapnya lucu gitu. Padahal kita ini serius, dianggapnya lucu gitu. Tapi teman-teman tidak usah berkecil hati. Teman-teman bisa datang aja ke channel YouTube saya. Yang lainnya kan juga banyak juga, tidak harus juga ke channel YouTube saya. Lihat video itu sudah bisa menenangkan hati. Ya, kalau saya begitu, teman-teman. Ada juga nomor WA yang saya taruh di deskripsi, silakan untuk jalur WA. Akan tapi saya mohon maaf tidak bisa on call kali ya, tidak bisa online terus stay terus, tidak bisa. Saya juga belum bisa untuk menerima panggilan karena saya masih menggunakan jalur via chat saja. Kenapa?
ya saya mohon mohon dimaklumi lah teman-teman, kita semua punya punya kegiatan masing-masing, dan saya harapkan teman-teman tidak berpikir yang saya begini ya. Saya akan berusaha untuk selalu memotivasi ataupun membagikan pengalaman saya teman-teman. Nah, itulah mungkin yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Kedepannya saya akan terus membagikan pengalaman saya lagi. Pada video kali ini cukup sekian. Teman-teman semoga lekas sembuh, tetap semangat. Jangan sampai pikiran teman-teman dikuasai oleh pikiran negatif, harus direbut kembali. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.